Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari driver dengan mudah teman-teman melalui internet. Oke, sebelum saya mulai, untuk kalian yang baru mampir, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan tips dan trik tentang teknologi setiap harinya dan akan mendukung channel ini berkembang. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, di sini saya akan menampilkan satu laptop yang saya gunakan untuk melakukan percobaan. Nah, jadi ini laptopnya teman-teman. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan instalasi driver pada laptop ini. Nah, di sini pertama kita akan cek teman-teman apa tipe dari laptop tersebut. Nah, caranya kita akan klik start, lalu kalian bisa klik DX, DIAG seperti ini. Lalu kalian klik saja. Lalu di sini akan ada peringatan apakah yes or no. Nanti kalian pilih saja yes or no, lalu akan muncul seperti ini. Nah, pastikan kalian mengetahui dulu tipe dengan detail teman-teman ya. Jadi supaya kalian tidak salah dalam melakukan penanganan. Di sini bisa dilihat, nah laptop ini adalah tipe dari Asus dengan model E203MH atau di sini bisa kita lihat BIOSnya adalah E203MH. Nah, setelah kita tahu tipenya teman-teman, kita bisa melakukan pencarian. Yang pertama adalah pencarian otomatis atau pencarian secara manual. Jadi kalian pertama buka dari browsernya dulu, lalu kalian bisa akses yang pertama adalah drp.su teman-teman. Jadi kalian ketik saja di sini drp.su. Nah, lalu kita tunggu saja, maka akan muncul seperti ini. Dan ini adalah salah satu driver yang bisa otomatis kalian gunakan untuk menginstal pada laptop ini. Nah, driver ini akan mendeteksi otomatis teman-teman dari driver yang dibutuhkan supaya kalian bisa lebih maksimal dalam menggunakan perangkat keras atau hardware yang terpasang pada laptop tersebut. Nah, di sini kalian tinggal download saja. Nah, akan muncul download seperti itu. Lalu ketika downloadnya selesai, coba kalian jalankan. Nah, di sini driver pack seperti ini teman-teman. Nah, saya akan coba jalankan. Oke, kita tunggu. Lalu saya yes di sini. Jadi untuk peringatan di sini dia hanya untuk konfirmasi security teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lakukan next sampai dengan install. Lalu kalian finish. Oke, kita tunggu saja. Untuk informasi teman-teman bahwa cara ini kalian harus memastikan komputer kalian bisa online atau bisa internetan. Untuk kalian yang wifi-nya masih belum bisa connect, teman-teman kan bisa menggunakan metode USB tethering atau menggunakan internet melalui Android dan dilakukan tethering melalui USB teman-teman. Jadi kalian pasangkan saja kabel USB dari HP kalian lalu pasangkan ke laptop kalian. Oke, di sini ada tampilan yang masih loading teman-teman ya. Ya, ini adalah kecepatannya tergantung pada koneksi internet kalian. Dimana internet yang cepat, maka akan melewati proses ini lebih cepat teman-teman. Dan ketika ini selesai, maka akan ada dua opsi. Yang pertama adalah install automatically atau mode cepat teman-teman. Yang kedua adalah mode expert, dimana kalian bisa memilih apa saja driver yang kalian install secara spesifik. Misalkan kalian hanya menginstal WiFi saja atau driver VGA saja. Oke teman-teman, karena di sini koneksi internet saya sedang tidak stabil, kalian bisa mencoba langsung dengan cara yang pertama ini. Oke, ketika kalian cara pertama ini kalian belum berhasil atau belum bisa menemukan driver yang cocok, kalian bisa melakukan dengan cara kedua teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengetik di Google driver identifier. Lalu kalian akan menemukan situs ini teman-teman, driveridentifier.com. Lalu kita download saja driver identifier ini, lalu kita jalankan teman-teman ya. Di sini saya sudah download, lalu saya akan mencoba langsung menjalankan. Oke, lalu kita konfirmasi saja. Lalu kita lakukan next hingga finish dan sampai pastikan aplikasi ini sudah terinstall dengan baik di laptop kalian. Nah, untuk driver identifier ini adalah sebuah portal teman-teman, di mana dia bisa melakukan scanning terhadap kebutuhan dari driver yang akan kalian gunakan.
Nah, di sini kalian bisa menggunakan I don't have internet connection, tapi kita sarankan supaya akurat pada pencariannya kalian gunakan internet teman-teman ya. Lalu kalian lakukan scanning. Nah, di sini dia akan melakukan scanning dan dia akan mengarahkan pada halaman yang mereka miliki teman-teman, dan kalian bisa memilih dari alternatif driver-driver yang disediakan. Mulai dari link yang resmi teman-teman. Jadi yang pertama kalian akan diarahkan pada situs resminya. Misalkan laptop kalian adalah Asus, maka kalian akan diarahkan ke situs resmi untuk melakukan downloadnya. Atau kalian ketika memiliki alternatif lain, kalian juga bisa menggunakan driver identifier ini karena memiliki hosting portal sendiri teman-teman ya. Jadi akan ada banyak aplikasi yang bisa kalian pilih untuk bisa kalian download sebagai driver yang tepat. Oke teman-teman, ini adalah cara kedua teman-teman. Nah, di sini kita harus menunggu dulu ya. Oke, saya pause dulu supaya kita bisa tahu hasil akhirnya. Oke teman-teman, di sini ketika kalian sudah menunggu dari beberapa proses yang sudah dilakukan scanning, maka driver identifier akan mengarahkan ke situs resminya. Nah, di sini misalkan adalah dia akan mengarahkan pada salah satu drivernya, yaitu Asus Touchpad Driver, dan kalian bisa melakukan download teman-teman ya. Di sini kalian cari saja link downloadnya, kalian akan mendapatkan beberapa alternatif mulai dari hosting yang diberikan oleh Asus sampai dengan milik driver identifier itu sendiri. Oke teman-teman, kalau misalkan cara ini menurut kalian ada lama, kalian tinggal mengetikkan saja dari driver yang sudah kalian ketahui, driver identifier Asus dan tipenya teman-teman. Jadi di situ karena laptopnya Asus, kita bisa mengetikkan Asus dengan tipe yang sudah tercantum. Lalu kalian bisa memilih apa driver yang kalian butuhkan, misalkan adalah WiFi. Maka kita pilih saja apa saja di sini dari milik driver identifier yang mengarah pada Asus teman-teman ya. Jadi kalian akan diarahkan untuk mendownload dengan driver yang tepat. Oke, cara ketiga teman-teman, kalau misalkan cara kedua ini menurut kalian masih belum berhasil, kalian bisa mencari di situs resminya, dan cara ini adalah cara yang paling direkomendasikan teman-teman ya untuk mendapatkan driver yang tepat, dan ini adalah dari situs resmi. Nah, kalian di sini silakan cari atau ingat dari tipenya, lalu kalian bisa mengetikkan di Google di sini teman-teman, dan kalian bisa cek pada mana situs resmi yang disediakan oleh Asus teman-teman ya. Di situ saya ketikkan driver Asus E203 laptop support. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam driver yang disediakan oleh Asus teman-teman. Jadi di sini paling atas ya. Jadi saya pilih Asus E203 Asus Global. Nah, di sini kita tunggu teman-teman, lalu kalian bisa pilih di sini adalah produknya. Nah, di sini kalian pilih saja support. Lalu kalian pilih tipenya. Kalau misalkan kalian masih belum mengetikkan, kalian bisa mengetikkan kembali. Kalau tadi milik kita adalah LE203 Yamaha, lalu kita oke. Nah, di sini kalian akan diarahkan pada support atau dukungan pada situs resmi. Kalian silakan klik driver utility dan kalian bisa mendownload sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Karena di sini kita menggunakan Windows 10, kita pilih Windows 10 dan kita download sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini teman-teman, saya sarankan kalian lakukan instalasi pada seluruh sektor driver supaya laptop kalian lebih maksimal pada penggunanya. Di sini mulai dari networking, ada wireless, ada chipset, ada audio, grafik, card reader, dan yang lain teman-teman ya, supaya semua perangkat keras yang ada di laptop kalian bisa difungsikan dengan baik. Oke teman-teman, itulah tips dari saya. Semoga kalian cukup mudah dalam memahami tips yang saya berikan ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang suka dengan video ini. Silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan masukkan ke kolom komentar. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, karena subscribe ini gratis. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.